Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutorkan bersama aku Niken. Dan mungkin kalian sudah lihat videoku yang sebelumnya tentang trik cepat cara membuat animasi berjalan. Jadi di video kali ini aku melanjutin tentang topik yang sama. Lebih tepatnya yang pertama, hari ini kita memakai Clip Studio Paint untuk menggambar background. Setelah itu kita pindah ke Adobe After Effects untuk komposisi. Menyatukan semuanya. Oke. Langsung kita mulai. Jadi kalau dari awal aku tahu aku mau bikin adegan jalan, yang aku lakukan pertama adalah membuat kanvas untuk background dengan panjang 3 kali lipat panjang video akhirnya. Jadi kalau misalnya nanti aku tahu video akhir itu panjangnya kayak rasionya gini itu 1280 pixel, maka itu aku kali 3 dan jadinya 3840 pixel. Setelah sudah gitu, kalau untuk ukuran height sebenarnya itu beneran sesuai keperluan kita semua sendiri, tapi kalau di sini kali ini aku mau bikin coba height-nya 1920. Oke. Setelah sudah gitu kan jadi gini. Nah, dari sini aku gak bakal terlalu detail jelasin tentang proses menggambar background atau yang udah bagian gambar-gambar ini. Aku nggak ngerti tekniknya. Yang aku biasa lakukan adalah aku bikin pakai brush, pilih warna, brush, terus aku tambah misalnya warnanya coklat, terus aku kasih beberapa shade atau kayak warna coklat yang lebih terang, terus yang lebih gelap gitu aku campur. Terus ada yang namanya blur tool di sini. Nah, yang ini. Jadi dengan ini setelah sudah warnanya udah tumpuk-tumpuk seperti itu, aku kasih alat ini biar warnanya lebih ngeblend. Yang perlu diingat sebenarnya saat membuat background adalah selalu membuat komponen atau objek yang ada di background itu semuanya gambar di layer yang berbeda. Jadi misalnya ini yang pertama ada langit. Kalau aku mau gambar misalnya bukit, jadi aku gambar bukit itu bukan di layer yang sama, tapi aku bikin layer baru lagi di atasnya langit. Lalu aku gambar bukit di layer yang itu. Kalau misalkan nanti bikin layer lagi, misalnya seperti di sini aku mau bikin kota, maka ini juga harus di layer yang berbeda. Alasan untuk memisahkan objek per layer itu adalah karena nanti saat kita di After Effects akan lebih gampang untuk menganimasi dan juga mengatur posisinya seperti itu. Terus aku gambar hutan, dan ini kelihatannya agak aneh kayak telur gitu, tapi ini maksudnya matahari. Lagi aku nggak seberapa jago gambar. Nah, oke. Ini jadi aku sempat bikin kesalahan, jadi tipe paint yang kupilih itu dia tembus. Kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama, jangan khawatir. Tinggal klik layer yang mau dibikin agak tebal. Misalnya di sini aku contohnya adalah bukit. Terus klik kanan, lihat ada duplicate layer, sehingga layernya jadi 2. Terus select kedua layer itu, klik kanan lagi, terus ada merge selected layers. Dengan ini kedua layer itu akan dijadikan satu dan yang tadinya tipis akan bertambah lebih tebal. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah jadi, kalian sudah selesai gambar semua objek yang kalian mau ada di dalam adegan ini, tentunya aku saranin untuk save project aslinya CSV. Kalau misalnya ada yang mau kalian ubah, kalian bisa tinggal buka lagi di Clip Studio Paint, terus perbaiki. Setelah sudah di save.csv, sekarang kalian save lagi sebagai Photoshop document alias .psd. Nah, sekarang kita sudah punya layer background, kita pindah ke Adobe After Effects. Kalau misalnya kalian belum install, aku sertain link di bawah di description box di bawah kalau kalian mau download. Oke, sekarang kita masuk di After Effects. Kalian mungkin yang sudah pernah pakai After Effects sebelumnya lebih tahu tentang interface-nya, tapi kalau misalnya yang baru pertama pakai jangan khawatir, karena sebenarnya nggak terlalu susah kok. Jadi waktu kalian masuk di After Effects, kalian ada yang namanya kalau misalnya kalian nggak lihat window composition ini, kalian tinggal tekan Command N atau Control N kalau di Windows. Terus composition name, kalian kasih nama adegannya apa. Nggak bakal jelasin terlalu detail karena beneran ini sesuai kebutuhan kalian. Tapi kalau misalnya aku mungkin frame rate-nya 25, 24. Oke. Sebenarnya durasinya menurutku nggak bakal sampai 1 menit, tapi untuk jaga-jaga ini aku set 1 menit dulu, sehingga nanti tinggal dipotong lebih gampang. So, kalau misalnya kalian sudah selesai atur semua ini, tinggal oke. Udah, sekarang kalian sudah punya composition project ini. Terus di sini buka folder yang berisi file kita tadi, file background yang baru kita buat dan juga file jalan.
Oke, ini file yang kita bikin di video sebelumnya. Nah, tinggal klik filenya, terus drag and drop. Pertama jalan, terus untuk background saat kalian klik, lalu kalian taruh di After Effects, akan muncul window seperti ini. Karena dia kan filenya Photoshop kan, terus dia terdiri dari berbagai layer. Jadi kayak After Effects mau tahu ini layernya mau dijadiin satu atau mau tetap terpisah gitu. Karena itu untuk ini kalian pastikan pilih import kind-nya ke composition. Terus layer optionnya yang atas editable layer styles, biarkan seperti itu. Kalau udah klik OK. Kalau misalnya kalian settingnya sudah benar, di sebelah kiri sini kalau kita klik di dalam folder, nah layer yang kita bikin di Clip Studio Paint tadi dia masih dalam kayak gini ya, terpisah ini ya. Filenya ada satu-satu sendiri, dibagi per layer. Kalau kalian klik 2 kali di filenya, kita bisa lihat kayak ini. Nah, ini layer telur, matahari. Terus ini yang paling bawah, ini aku tadi sempat background putih yang dari Clip Studio Paint ke bawah, karena ini nggak perlu, aku bakal remove, jadi aku delete. Nah, sekarang misalnya kayak gini ya, kalau nggak bisa lihat layer selain ini jangan khawatir. Ini di sebelah kiri sini, kalau kalian klik layer yang ada tulisannya composition, nah ini balik ke komposisi utama, kayak timeline utamanya gitu. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah tinggal semua layer ini kita pindahkan ke dalam timeline. Kita masukkan ke timeline dengan cara drag and drop. Gampang, tinggal klik, tahan, terus ini, taruh lagi. Nah, di sini kalian lihat mungkin terpotong kayak gini aneh, tapi ini memang karena komposisi kita di After Effects tuh rasionya lebih kecil daripada rasio file backgroundnya. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan mau mindahin urutan kayak mana layer yang depan belakang, kalian bisa dengan mudah di timeline sini tinggal perbaiki kayak gini, klik tahan, terlepas. Dan karena kita bingung ya kalau lihat ini, karena warnanya semua warna ungu, jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri ada kotak warna ungu ini, kalian klik terus kalian jadi bisa kasih warna berbeda untuk tiap layer. Dan ini menurutku penting karena nanti saat kalian kita sudah mulai komposisi dan kayak ubah posisi layer gitu, akan lebih gampang mengetahui layer mana yang sedang kita klik kalau warnanya beda-beda. Oke, nah kalau sudah jadi, di sebelah kiri sini ada yang kayak 100% ini adalah kayak itu kayak level zoom gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat komposisi After Effects-nya secara mudah gini, dengan gampang tinggal klik di sini terus fit. Nah, oke, jadi kelihatan semua gitu ya, seluruh komposisinya. Oke, jadi kita biarin dulu kayak gini. Setelah sudah siap semua, layer jalan tadi kita klik, terus kita taruh di paling atas sini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, durasi layer jalan ini kan pendek banget ya. Itu di timeline, yang semua layernya dia dari awal sampai akhir, tapi sedangkan yang layer jalan dia cuma di awal gitu, ada yang ini merah gini ya. Jadi kalau dia udah sampai akhir dia hilang gitu. Jadi jangan khawatir, kita akan perbaiki ini sesaat lagi. Pertama-tama kita hilangin dulu background hijau ini karena kita nggak bisa lihat background di belakangnya. Caranya adalah dengan di sebelah kanan ada tab namanya Effects and Preset. Kalau misal tampilan After Effects kalian nggak sesuai yang ada di layarku sekarang, cara memperbaikinya adalah dengan lihat di sebelah atas ada Window, All Panels. Tiap kali kalian misalnya nggak sengaja ngedrag window terus jadi kayak tampilannya beda, terus kalian nggak tahu cara balikinnya gimana, tinggal klik Windows terus All Panels, jadi nggak perlu panik. Terus jadi di sebelah kanan ada tab Effects and Preset, terus ketik Key. Nah, dari sini keluar ada yang namanya Key Light. Oke, Key Light. Klik tahan, terus taruh di layer jalan kayak gini di timeline, terus drop. Oke, nah itu kalau udah kayak gitu, efek ini sudah diterapkan ke layer yang tadi kita drop. Dan caranya kalau misalnya kita klik layer jalan sekarang, di sebelah kiri sini keluar nih ada Key Light. Ini box hitam ini adalah warna yang perlu kita hilangkan. Jadi caranya di sebelah kanan ada eyedropper tool. Ini klik ini, terus pindahin ke layar utamanya, kita klik di bagian yang warna hijau. Nah, dia langsung hilang kayak gini. Sekarang setelah bagian background hijaunya sudah hilang, yang perlu kita lakukan adalah membuat layer jalan yang durasinya pendek ini jadi lebih panjang supaya dia nggak hilang di tengah-tengah.
Caranya adalah dengan kalian pastikan sedang select layer jalan di sebelah kiri sini, terus klik kanan. Di sini ada yang namanya time. Dari time muncul pilihan untuk enable time remapping. Kalian klik yang ini. Kalau kalian zoom in dengan cara ini di bawah sini, geser ke kanan untuk zoom in. Nah, ini dua titik putih ini dinamakan keyframe, sama kayak kalau di animasi. Ini namanya di After Effects juga istilahnya keyframe. Jadi keyframe awal kita ini di sini. Terus kalau misalnya kalian pindahkan slider ini, slider yang warna biru dengan klik tahan, terus ke bagian akhir. Nah, keyframe terakhirnya itu dia di kayak animasinya sudah putus gitu. Jadi kita perlu pindahkan keyframe ini satu frame sebelum dia hilang. Caranya klik tahan slidernya, pindahkan ke depan kayak gini, terus klik keyframe yang terakhir ini, dan sama seperti pindahkan slider, tinggal klik tahan terus taruh di sini. Dengan begini dia mulainya di sini, terus dia berakhirnya di sini kayak gitu. Sekarang biarkan kayak gini, kita pindah ke sebelah kiri, ada yang namanya time remap. Terus di sebelah time remap ada icon stopwatch. Ini kalian perlu klik stopwatch ini sambil menekan option. Oke, jadi kalau di MacBook kalian tekan option key, sedangkan kalau di Windows kalian tekan alt sambil menekan icon stopwatch ini. Dari situ akan muncul, nah kayak gini, ada kayak drop down menu gini. Setelah sudah, di sebelah kanan ada icon panah, klik di sini. Terus ada yang namanya property. Dari property kita pilih yang ini, loop out. Bukan loop out duration, tapi cuman loop out. Klik di sini. Nah, apa yang terjadi itu ada kayak semacam kode gitu. Aku nggak ngerti. Tapi intinya kalau kalian sudah melakukannya dengan benar, layer jalan ini jadi bisa di loop gitu. Dan loop ini patokannya menggunakan dua keyframe yang sudah kita set tadi. Jadi di sini aku zoom out dulu. Terus layer jalannya aku klik dan tinggal aku tahan. Terus kalian tinggal tekan spasi tuh, jadi dia loop terus gitu ya. Oke, jadi dasarnya ini dulu tentang Oke, jadi sekian tutorial yang di video kali ini, sampai segini dulu agar videonya nggak terlalu panjang. Di video selanjutnya aku akan bahas tentang komposisi yang jadi kita beneran bikin animasi ini bergerak dan juga menggunakan beberapa fitur lain di After Effects seperti pencahayaan dan juga kamera. Pesan yang ingin kusampaikan di sini adalah kalian bisa membuat animasi jalan hanya dengan adegan yang mungkin nggak sampai 1 detik. Terima kasih banget sudah nonton. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, silahkan tanya di komentar. Dan kalau ada yang di Instagram, tapi aku juga sering lihat, jadi kalau misalnya kalian mau tanya dari situ juga boleh. Iya, dan aku bakal segera upload video berikutnya karena sebenarnya sudah ada, tapi aku tinggal edit sedikit lagi. Jadi terima kasih dan tolong subscribe kalau misal kalian mau lihat lebih banyak. Kasih, bye bye.